Oke, thank you, Afa. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian kedua ya. Ini sesi kedua kita bakal ngomongin tentang raising underrepresented voices and rethinking the newsroom, gitu ya. Mengangkat suara yang kurang terwakili dan memilihkan kembali ruang redaksi zaman now tuh kayak gimana, gitu. Dan sekarang kita udah kehadiran teman-teman dari TV One dan iNews, Jimmy dan Mbak Nita, apa kabar? Hai Gary, kabar baik. Oke. Nah, seperti yang udah kita dengar sebelumnya dari Wafa, proyek-proyek dari teman-teman kita ini di TV One dan iNews ini juga sangat berdampak luar biasa ya, nggak hanya untuk perusahaan masing-masing, tapi juga untuk ekosistem jurnalis dan news creators di Indonesia gitu. Nah, kita mau sedikit ngobrol-ngobrol nih dan nanya-nanya tentang proyeknya gitu kan. Pertanyaan yang paling mendasar dulu nih mungkin ya, tentang kenapa teman-teman ini memilih untuk mengerjakan proyek yang kalian akhirnya lakukan gitu. Mungkin dari Jimmy dulu, mengapa teman-teman TV One ingin meningkatkan kemampuan video digital? Oke, ya mungkin jawabannya ada banyak ya, tapi kalau misalnya saya harus milih beberapa, yang pertama dari sisi distribution konten, itu kalau kita di TV kan limited dari sisi duration. Karena ya airtime kita katakanlah 24 jam gitu ya. Jadi sebetulnya masih ada banyak konten-konten yang kita rasanya itu bisa menarik lagi, tapi kita kehabisan slot. Nah, tapi yang the other thing, it's also because of majority of FTA viewers itu dibandingin dengan digital viewers jauh lebih muda. Nah, itu juga sesuatu yang kita lihat. Ya kita harus increase the distribution of our contents to all possible platforms gitu. Oke, jadi nggak hanya tentang sebenarnya sekarang kan nggak terbatas airtime gitu ya, tapi juga untuk ini ya supaya bisa beradaptasi dengan user yang baru gitu ya, di dunia digital gitu ya. Nah, di fase kedua nih teman-teman TV One juga kan melakukan hal yang mungkin masih nyambung tapi cukup berbeda ya, yaitu teman-teman kan mencari konten kreator tuh. Nah, kalau di bagian fase kedua ini pemikiran di balik itu seperti apa ya? Well, kita juga ngelihat community itu penting, dan bedanya zaman dulu sama zaman sekarang, semua orang yang punya smartphone, they can create content, and I think it's more about the message and that they are trying to spread, and salah satunya juga kan our main focus itu to increase media literacy. Jadi nggak hanya kita should play a role as a content creator, maksudnya dari TV One, tapi kita juga harus menjadi the media gitu ya, untuk mereka bisa joinan juga sama kita. Nah, fortunately it's the win-win, itu it works out very very well. Mereka juga dapat banyak insight dari kita karena of course thanks to you guys, kita ketika kita bikin event ataupun if we create content collaboration itu we have all the data sets and all the tools, and sometimes even as basic as questions about how they can increase their subscribers gitu. Jadi ya it's a lot of there's a lot of positive notes on that. Ya, dan seru banget sih. Saya kebetulan juga waktu itu kan sempat ikut tuh ke beberapa acara TV One di beberapa kota. Bandung. Jadi yang waktu di Bandung seru banget. Nah, ini nyambung banget nih sama projectnya iNews gitu kan. Kalau Mbak Nita sendiri gimana? Ceritakan nih dari mana ide kompetisi mobile journalism ini berasal gitu. Oke, Gary, tadi Gary sempat bilang tentang redaksi zaman now. Nah, redaksi TV zaman now ini juga kudu puter otak, Gary, karena perkembangan teknologi yang sekarang yang sedemikian cepat, sehingga kita harus keep up dengan perubahan-perubahan yang mengikutinya. Kalau dulu kita jadi penyedia video berita yang nomor satu, karena kita televisi, di situ ada unsur jurnalistik yang kuat di dalamnya, sehingga orang percaya.
dengan berita kita. Sekarang orang nggak cuma dari televisi saja untuk mengakses informasinya. Bahkan televisi sering ketinggalan, jadi nggak lagi menjadi media yang nomor satu diakses untuk mendapatkan informasi, tapi dari media sosial dan media-media yang lain. Nah, ini kita tetap mau nomor satu ceritanya, jadi tetap ada di depan. Salah satu cara yang kita lakukan adalah mix antara kompleksitas yang dimiliki televisi, yang kemudian itu juga yang jadi nilai plus dari produk-produk televisi, karena segala sesuatunya baik, karena alat-alat yang dipakai juga baik, tapi juga banyak banget. Nah, itu kita mau simplifikasi menjadi mobile journalist, teman-teman kita menjadi VJ semuanya, supaya langsung dapat beritanya dari lapangan dan lebih cepat, sehingga audiens televisi kita juga bisa mendapatkan informasi yang juga cepat, gitu Gary. Nah, acara kompetisi ini sendiri tuh seru banget nih kan. Coba mungkin mungkin Mbak Anita bisa cerita juga nih cara teman-teman iNews untuk menyiapkannya dan mempromosikannya itu seperti apa? Iya, seru-seru. Kita sendiri juga nggak tahu kalau ternyata yang mau ikutan itu banyak banget. Tadinya kita berpikir mungkin 100, 200 itu sudah bikin kita cukup capek ya untuk ngajarin mereka gitu. Karena mungkin untuk bikin videonya orang sudah mulai sering menggunakannya, sering ngoprek sendiri untuk bisa bikin video berita gitu. Tapi untuk jadi bikin video berita yang akan banyak ditonton orang tentu punya teknik-teknik tersendiri dan itu harus dipelajari. Kita pikir tadinya cuma ada 100-200 gitu, tapi karena sekarang orang pengen banget jadi YouTuber itu banyak gitu, jadinya hampir 1.900 sekian yang mendaftar. Kita buka aplikasi, kita bikin microsite di iNews ID, di portal kami untuk membuat mereka bisa mengaplikasi diri, kirim videonya, link YouTube-nya mana, sehingga kita bisa seleksi. Kita juga bikin promosinya juga di televisi, sehingga orang bisa punya audiens yang lebih luas lagi untuk ikut mendaftar. Bahkan kita datang ke 10 kota besar di Indonesia, Mas Gary. Mas Gary waktu itu juga datang ke Solo dan yang di workshop di Jakarta ya. Nah, di kota-kota itu kita tadinya juga maunya sih cuman ada 10 atau 15 orang gitu yang kita ajakin untuk workshop, tapi ternyata yang di beberapa kota yang antusiasmenya sangat besar itu bisa lebih dari 100-an. Jadi itu salah satu keseruannya karena ternyata banyak sekali animonya. Nah, oke. Nah, balik lagi ke Jimmy nih. Kan tadi di fase kedua juga sama nih, me-reach out ke kreator-kreator di beberapa kota gitu kan. Untuk TV One sendiri, ini apakah ini pertama kalinya teman-teman TV One untuk membuat konten yang mengutamakan digital, dan pastinya kan challenging nih. Apakah mungkin bisa share-share juga nih tantangannya untuk transformasi ke digitalnya seperti apa? Tantangannya banyak banget ya, Ger. I mean, especially you were there since since day one juga. Contohnya, I think we had like how many, like 16 different channels at one point, because kita cuma mau pastiin kita harus punya konten khusus untuk talk show, begitu harus punya konten khusus tentang lifestyle, sports, and so forth gitu ya. Selain itu juga tantangannya ketika kita mesti kerjasama sama content creator, itu dari sisi kontrak kerjasama gitu ya, itu juga harus kita pikirkan. And especially the kind of content itself kan, kalau misalnya di layar TV itu pasti jauh lebih gede. Kalau di mobile content itu juga angle-nya itu is much different gitu ya. Apa yang lebih nyaman untuk orang tonton di di handheld device mereka gitu sih. Kayak gitu sih kurang lebih kan. Teman-teman di TV One, boleh cerita juga nih dampaknya seperti apa, dan apakah ini juga mengubah cara Anda berpikir tentang berita? Mungkin bisa share? Iya banget ya, Ger. Kita juga dari sisi diversifikasi konten itu kita semakin realize kalau misalnya kayak TV kan it's linear ya. Jadi apa kita sampaikan
ya seperti itu gitu. Reply-nya mungkin berdasarkan rating share setelahnya. Nah, tapi kalau misalnya kayak digital content itu kita benar-benar bisa lebih interaktif. Kita juga bisa melakukan lebih banyak lagi variasi-variasi. Bahkan at one point kita kan punya I think around 16 different channels gitu ya, yang sekarang udah mulai kita kerucutin lagi. Selain itu ya karena fortunately growth-nya bisa sustainable. Kita juga dari sisi all the metrics yang kita udah tetapkan, KPI yang kita tetapkan itu bisa significant growth-nya thanks to you guys as always. Dengan all the trainings that we got, itu mungkin the biggest difference is before it was actually not really something that we expect to be that radical the growth. Sekarang target dinaikin, Ger. Jadi that's probably the challenging part. But at the end, it's such an amazing complementary product for us. Dari sisi demografi itu juga ngelengkapin ya dari usia penonton, and totally kita sekarang we can show to our stakeholders juga bahwa di digital di YouTube specifically itu kita bisa reach the younger 15 to 35 demographic gitu. And actually we have content variety-nya itu it's well, I've always send you the links juga kan. Jadi itu we're very happy with the results. Dan sebenarnya bagian dari projectnya kan memang menambah jumlah tim kan. Ini orang-orang itu masih adakah, dan dampaknya kayak gimana sih dengan menambah orang-orang digital ini ke tim TV One? I think personally, I would say as personally, that will be my biggest mungkin achievement, because ini kan kita waktu itu recruit maybe 25 people gitu, yang rencananya itu untuk 1 tahun itu aja. And alhamdulillah itu not only that they're staying, some of them are getting promoted. So what I mean by it's actually I'm so proud of it, because ya berarti kan we created together, man. I mean with you guys gitu, we created a whole new career for these people based on the the assumption that we're gonna do this 1-year project. They're still there and we're still growing. And happy to say that our case study the whole year has been, we can say, a success story. Oke, nah kita kan tadi lagi ngomongin tentang impact nih ya. Nah, kalau dari Mbak Nita sendiri, kalau dari tim iNews, apa nih key learning yang bisa didapatkan dari project yang kita kerjain bareng ini? Ya Gary, sebetulnya sudah banyak orang yang bilang, dan kami pun yang bekerja di televisi juga sadar, dengan kemajuan teknologi ini tuh sebetulnya industri televisi yang paling sulit untuk cepat berubah. Abisnya gimana? Udah kadung gede gitu. Kalau gajah itu kalau mau belok gitu kan pasti langsung gitu, susah ya. Gitu. Jadi demikian juga yang terjadi dengan kami di sini. Mobile Journalist Competition ini terpaksa juga mengubah mindset kita di redaksi. Karena kita udah terbiasa dengan barang-barang gede, dengan tim yang sangat besar dalam menjalankan tugas kami untuk memproduksi berita atau apapun itu, konten televisi. Nah sekarang jadinya jadi kecil gitu, hanya di mobile phone, paling juga nanti ditambahin extension microphone dan lain-lain. Tapi tetap aja sebuah hal yang kecil, yang simple. Itu nggak gampang. Dan rasanya kita jadi less important gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Tapi itu pun juga nggak terjadi pada kami saja, pekerja televisi. Pada narasumber pun juga terjadi demikian. Jadi yang biasanya mereka dibawain kamera lengkap dengan banyak kru gitu, kemudian diwawancara. Nah, ini ada perubahan juga di mereka. Kok cuma diwawancara dengan mobile phone kecil ya? Mereka juga merasa less important. Tapi ini bukan sesuatu hal yang sulit gitu, walaupun memang agak-agak awkward gitu ya. Tapi ini makin kesini semuanya makin belajar untuk menerima bahwa yang kecil ini juga canggih. Itu salah satu perubahan yang
yang terjadi dan terus kita usahakan untuk supaya nggak terlalu merasa bahwa ini less important karena gara-gara cuman kecil aja gitu Mas Gary. Salah Bener satunya banget sih ya. Nah, dan salah satu yang kita kerjain bareng nih di iNews dan juga di TV One itu kita waktu itu bikin training sessions di kota-kota gitu kan. Nah, mungkin kalau dari Mbak Nita, training sessions ini apakah akhirnya membantu mengangkat suara yang kurang terwakili gitu ya di berita selama ini karena sekarang kan platformnya sudah berubah gitu. Mungkin bisa share? Iya, banget Gary. Ada dua hal paling enggak yang kita catat gitu karena itu sangat menggugah kita saat itu waktu kita bikin training itu. Yang pertama adalah kita suka ngeledek-ledekin mana milenial malah mana yang kolonial gitu. Kalau yang milenial itu mereka ada di on cam langsung reportase on cam itu mereka nggak kago. Tapi yang kolonial itu justru kagonya kalau harus on cam. Jadi itu gimana caranya kita membuat yang kago on cam bisa atau berani on cam, kemudian yang susah editing skillnya biasanya yang kolonial ini atau kita bilang senior ya, editingnya pinter gitu, tapi kalau teman-teman yang milenial justru masih banyak belajar. Kemudian 3 hal yang harus dipunyai untuk mobile journalist itu sebetulnya memang mereka harus bisa stand up sendiri, reportase sendiri, on cam sendiri. Mereka harus bisa scripting sendiri gitu dan mereka harus bisa editing sendiri. Yang sebetulnya 3 hal yang harus sekaligus dimiliki oleh satu orang itu nggak biasa atau belum biasa. Itu yang sedang kita biasakan. Itu key learnings-nya yang pertama. Yang kedua, kemudian ini betul-betul sebagai cara untuk bagaimana mempresentasikan suara yang selama ini under representasi. Ini juga urusan teknologi juga, televisi dengan kerumitannya itu, dengan ke-sophistication-nya itu. Kalau kita mau liputan, itu biasanya untuk mendapatkan gambar yang bagus, kita sampai bawa tim yang nggak cuma 1 atau 2 gitu, satu tim bisa 4 atau 5 orang. Kemudian kita harus naik mobil pakai OB van yang kita menyebutnya SNG, Satellite News Gathering, yang kemudian pada saat sudah stationnya udah benar, kemudian kita harus tunggu dia parabolanya terbuka, dan di dalamnya begitu banyak alat-alat yang sangat rumit demi untuk mengantarkan gambar dan suara yang bagus buat audiens yang menonton. Nah, itu bagus hasilnya, tapi juga rumit dan nggak mungkin bisa sampai masuk ke kampung-kampung gitu, yang nggak mungkin diakses dengan jalan kaki biasa misalnya. Salah seorang pemenang kita di Mobile Journalist Competition ini masuk sampai ke kaki gunung yang antah berantah yang tidak mungkin kita jangkau dengan mobile SNG juga. Nah, Mobile Journalist Competition ini membuat kita jadi paham gitu bahwa teknologi ini ternyata mampu untuk membuat kerumitan yang ada di televisi, kecanggihan yang ada di televisi itu dilengkapi dengan kesederhanaan, tapi tetap juga dengan kualitas yang baik. Gitu Mas Gary. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir nih. Mungkin buat Jimmy, apa sih kesan or your overall impression dari GNI YouTube Innovation Challenge dan how does it, how's the value of it for your organization? Honestly, I have to say that was that was the kickstart, the launching pad, if you will, that myself and the team needed within our own organization, because digital itu a couple of years ago, specifically di news, kayak tadi Mbak Yunita juga mention, TV itu kan primadona gitu ya. Nah, sedangkan digital distribution itu belum terlalu banyak di tap. Nah, berkat di GNI project that we have, itu we opened a lot of new opportunities. Kita banyak banget new results. Kita bisa bikin our own community. Terus kita juga sampai sekarang bahkan grup-grupnya is still alive. It's still we have WhatsApp groups and all that, you know, for those specific underrepresented voices.
yeah, as you know, there's so many communities. I don't think we can ever stop reaching out to them. And I guess all I can say is, although that there's so many amazing results. I mean, you've seen The Office. Suddenly we have like not just one, like we have like 2 golden buttons now, and we have like, honestly, I'm not joking right now, I think how many silver buttons? It's like when we got our first silver button, it was like everybody took pictures out of it, man. You know, like everybody like but now it's like yeah, Nanti, I think you have the picture somewhere. You know, it's yeah, it's at the end of the day, it's still just a start for us, because our industry, it is news, and as you know, news is not as apa ya, adorable as the other genres. So I think there's still a lot of exciting stuff that needs to be done. Very fortunate to be able to obtain the experience, the results, and getting to know you guys, getting all the trainings, and now kita juga bisa share that knowledge and to other people and other communities within our range. So that's it. Yep, that's so great to hear. Mungkin pertanyaan yang sama buat Mbak Nita, apa kesannya dari GNI YouTube Innovation Challenge ini, dan what's the value that it brought to your organization? Ya Gary, hari-hari ini sebetulnya dunia penyiaran itu sedang meredefinisi gitu eksistensinya terhadap dunia penyiaran itu sendiri, juga terhadap dunia bisnis video ya, gitu. Jadi kita dalam hari-hari belakangan ini sering mencari tahu gitu, kita mau seperti apa, kita harus berbuat apa, kemudian di mana value kita harus cari value baru atau enggak. Nah, di masa-masa yang penuh pertanyaan seperti ini, GNI ini ternyata bisa hadir untuk kayak jadi sahabat gitu, jadi betul-betul partnership untuk membuat kita jadi berpikir bersama-sama gitu, jadi ngajakin mikir sama-sama. Pada waktu menyusun proposal pun itu for me it was like a wake up call, karena saya harus menjawab semua pertanyaan itu, dan itu juga menstrukturkan cara berpikir kita untuk tetap berada di bisnis ini, sehingga kita tetap eksis, kita juga bekerja sama, selain juga berkompetisi, gitu Mas Gary. Oke, dan mungkin dengan itu kita bisa sudahi ngobrol-ngobrol kita dengan Jimmy dan Mbak Nita. Sekali lagi, thank you so much for your time, Jimmy, Mbak Nita. Oke, dan sekarang kita bakal balik lagi ke Wafa. Thank you.